tentang buku keabsahan nasab Ba'awi. Silakan Ki Ubed. Ki Ubedillah adalah dosen filsafat Islam UIN Wali Songo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Makasih Mas Yusuf. Rasa hormat saya untuk Dr. Ibud, juga Kiai Alawi Al-Bantani. Saya tidak akan membahas satu persatu, tetapi secara keseluruhan akan saya rangkum dalam sebuah konsepsi saya yang sekiranya bisa mematahkan langsung dari penggugat tesis Kiai Imad. Tapi perlu saya tegaskan di sini, saya mengapresiasi karya Kiai Imad dalam konteks kesamaan pandangan akademik, bukan dalam konteks saya sebagai pengikut Kiai Imad. Ini penting, karena sebagai pecinta ilmu, sehingga merasakan betul perspektif historis atau fakta historis yang disampaikan oleh Kiai Imad. Dan gugatan itu kemarin juga sudah dijawab oleh Kiai Imad. Karenanya nanti saya akan merespon melalui proses dialog setelah mengawali mukadimah ini, ketika ditanya Mas Yusuf atau ketika nanti ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Nah, sebagai sebuah pengantar, saya ingin menyampaikan di bab 2 pada buku menjawab tesis Kiai Imad telah lupa, saya nggak tahu lupa atau dilupakan, sehingga tidak bisa membedakan antara nusus dan waqa'ah. Oleh karena itu, biar tidak lupa Mas Yusuf, saya ingin menegaskan supaya mereka itu bisa memahami batasan madhab menurut Imam Qarafi yang dijelaskan dalam kitab Al-Ahkam fit Tamyizil Fatawa, Al-Ahkam wa Tasarrufatil Qadi wal Imam. Bisa dibuka di halaman 191 sampai 200. Di sini dijelaskan yang dimaksud madhab fikih. Nanti akan sampai kepada satu perspektif yang penting, Mas, untuk mematahkan penggugat tesis Kiai Imad. Yang dimaksud madhab fikih itu adalah hasil istihad imam madhab dalam 5 jenis hukum. Yang pertama hukum syar'iyah, furu'iyah, istihadiyah. Yang kedua, ketetapan sebab sebuah hukum. Ketiga, ketetapan syarat sebuah hukum. Keempat, ketetapan mane sebuah hukum. Dan kelima, ketetapan tentang hujah yang dapat menetapkan sebab syarat mane tersebut dalam kaitan diterimanya di pengadilan. Lah, kaitannya dengan hukum syar'iyah, furu'iyah, istihadiyah, itu dikenal dengan hukum syar'iyah taklifiyah. Nah, kaitannya dengan ketetapan sebab, syarat, mane, tentang hujah, dikenal dengan syar'iyah wad'iyah. Nah, semua pengikut mazhab terikat untuk mengikuti hukum di atas, Mas. Saya, pengikut mazhab Syafi'i, saya terikat untuk mengikuti mazhab Imam Syafi'i dalam 5 ketentuan di atas. Nah, Imam Qarafi mengingatkan orang yang salah paham, termasuk kelompok Habib dan Muhibbin terkait dengan tesis Kiai Imad, saya kategorikan mereka sedang salah paham. Apakah ini fitnah? Tidak. Saya membaca mereka salah paham tesis Kiai Imad dari buku yang telah mereka keluarkan setebal 500 halaman lebih itu. Dan kebetulan malam ini kita kaji di bab 2. Mereka saya kategorikan salah paham, meminjam perspektifnya Imam Qarafi, yaitu mereka yang tidak bisa membedakan antara hasil istihad imam madhab dengan pengetahuan
imam madhab tentang terjadinya atau waqa'eh, sebab, syarat, dan maneh, Mas. Sehingga di sini itu sebenarnya ada dua hal yang perlu dipahami. Sudah saya ulang-ulang, antara nas, nusus, dengan waqa'eh. Waqa'eh itu yang terkait dengan fakta historis atau terjadinya sesuatu, sebab, syarat, dan maneh. Contoh tentang wajib menghormati ahlul bait. Tetapi fakta sejarah kewajiban menghormati ahlul bait itu kita terima itu, Mas, dan kita mengakui itu. Nas itu kita percaya dan kita pegangi sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. An-Nahdiyah saya tambah. Tetapi fakta sejarah tentang ahlul bait harus jelas. Siapa orangnya? Harus diuji secara ilmiah. Sehingga tidak salah alamat seperti di kata pengantar itu saya temukan Habib itu dimasukkan kategori ahlul bait. Dzurriyyah Nabi yang masih aja sampai sekarang itu bukan ahlul bait. Mereka adalah dzurriyyah ahlul bait bisa jadi, tapi bukan ahlul bait. Apalagi Habib yang tidak terkonfirmasi menurut tesis Kiai Imad, ikut-ikut minta disebut ahlul bait. Ini kan menyalahi dari fakta historis. Sekali lagi menurut Imam Qarafi, madzhab fikih dibatasi hanya hukum-hukum taklifiyah dan wad'iyah saja, yang ada 5 jenis yang saya sebutkan tadi, yang merupakan hasil istihad imam mustahid dari sumber hukum syariat. Selain itu bukan bagian dari mazhab yang mengikat pengikut mazhab meskipun dinyatakan oleh mazhab. Nah, ini penting ini, Mas Yusuf. Contoh real tentang waqa'eh, fakta historis tentang nasab di bab 2, artinya semua data ibarat sampai 1000 judul buku tentang waqa'eh yang digunakan penggugat tesis Kiai Imad tidak bisa diterima itu. Tidak bisa diterima, dan perlu diketahui kajian pandangan-pandangan yang menisbatkan sebagai ulama-ulama pengikut Syafi'iyah dan banyak ulama yang dijadikan sumber di situ, itu tidak akan mengikat pengikut mazhab, sebab pengikut mazhab hanya terikat dengan 5 jenis hukum di atas, sedangkan masalah fakta historis itu kontekstual. Harus pakai riset. Artinya kewajiban menghormati ahlul bait, katakan begitu, ya kita percaya itu dan kita ikuti itu. Tapi siapakah ahlul bait? Perlu membaca secara fakta historis. Atau kita perlu menghormati dzurriyyah ahlul bait. Oke, sebagai bentuk etik universal kita, masa tokoh-tokoh besarnya yang kita hormati menginspirasi agama kita, masa dzurriyyahnya tidak kita hormati? Ya, kita hormati. Tapi siapakah mereka? Ini butuh riset. Inilah yang disebut waqa'eh. Disinilah pentingnya peran tesis Kiai Imad, tes DNA, kajian filologi, dan hitungan statistik, dan lintas disiplin ilmu lainnya. Itu. Lah, karena kontekstual, fakta historis itu karena kontekstual, maka harus ditinjau dengan filsafat ilmu. Aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Aspek ontologinya misalnya kajian tentang nasab. Ini kan ontologi secara material. Kemudian buktinya seperti kita untuk mencari kebenaran hakikat tentang nasab itu, dari mana sumbernya? Sumber ilmu pengetahuannya, sumber kebenaran ilmu pengetahuannya, ya dari empirisme, dari rasionalisme. Ini kalau kita mau mengkaji aspek ontologi secara material. Kalau kita ingin mengkaji aspek ontologi secara formal, misalnya terikatnya dzurriyyah Nabi terhadap akhlakul karimah dan ajaran Nabi, ini aspek ontologi secara formal, kita kaji secara epistemologi, sumber kebenaran pengetahuan. Ternyata dari sumber kebenaran pengetahuan secara empiris, mereka kontrari salah. Banyak moral-moral yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi.
dan bahkan masuk dalam wilayah yang ditakutkan Nabi sebagai bentuk fitnah sara, yaitu sebuah fitnah yang ditakutkan Nabi yang akan terjadi pasca wafatnya Nabi. Mereka mengaku cucu Nabi tapi tidak mengikuti ajaran Nabi. Oh, artinya apa? Kajian ontologi secara formal terkait dengan etik yang harus standar yang harus diikuti oleh para orang yang mengaku dzurriyyah Nabi, setelah dicocokkan secara epistemologis ternyata bertentangan yang sangat fatal dan bahkan mengkhawatirkan terhadap ajaran Islam. Lah, ini kan nggak bisa diterima akhirnya, sehingga aspek landasan aksiologinya itu tidak bisa menginspirasi, tidak ada hal-hal yang bermanfaat yang bisa dikembangkan untuk izil Islam wal muslimin, atau untuk penguatan pemberdayaan umat Islam atau eksistensi risalah kenabian di setiap zaman. Karena ada orang mengaku cucu Nabi tapi tidak masuk kriteria baik secara material kenasaban maupun secara formal dalam konteks pemikiran dan etikanya nggak masuk sama sekali. Nah, ini kan fakta historis yang harus diteliti sehingga kita tidak terikat oleh nas terkait dengan fakta historis, karena memang perlu dibedakan antara fakta historis dan nas. Oleh karena itu jangankan 100 buku yang menolak tesis Kiai Imad yang dipaparkan di bab 2 misalnya, 1000 buku pun kalau diajukan, kalau sekiranya bertentangan dengan fakta historis hasil kajian riset Kiai Imad yang didukung dengan lintas disiplin ilmu, itu tidak bisa diterima, Mas. Oleh karena itu poin 8 adalah hujah historis yang harus didahulukan, sehingga kita betul-betul fakta historis harus didahulukan ketika itu berbicara tentang historis. Dalil historis harus dengan dalil historis, dalil nas harus berbasis dalil nas. Karena nasab itu adalah fakta historis, maka dalilnya ya dalil fakta historis. Akhirnya yang kuat ya fakta historis. Man ladaihi hujjatun yuqaddimu ala man laisa ladaihi hujjah, akhirnya. Lah, apa yang dipaparkan Kiai Imad itu lebih historis, lebih memenuhi kriteria landasan filsafat ilmu baik dari sisi ontologis, epistemologis maupun aksiologis, dibandingkan dengan beberapa sanggahan di bab 2 yang dikeluarkan oleh Rabithah. Itu betul-betul sifatnya itu glorifikasi atau opini-opini yang tidak memiliki akar atau landasan ontologi, epistemologi maupun aksiologi. Dan kajian nasab itu adalah kajian historis tapi ingin dimasukkan dalam kajian nas. Padahal tadi saya sampaikan mazhab hanya bisa mengikat kita dengan kriteria 5 jenis tadi itu yang saya sebutkan. Selain itu historis. Kalau historis berarti kita tidak terikat dengan mazhab. Seperti pribumisasi Islam di Nusantara ini fakta historis, Mas. Sehingga kita melakukan pribumisasi Islam itu tidak perlu terikat, meskipun di sana ada hujah-hujah yang bersifat penguatan dari nas, dari mazhab, tidak apa-apa. Tapi gerakan pribumisasi Islam adalah gerakan murni sejarah. Di situ, Mas. Sebagai pengantar saya nanti bisa dikembangkan. Terima kasih, Mas. Oke, Kiai, jadi ada bahwa mengkaji nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab ini menurut Anda ini tidak benar, bahwa tudingan ini tidak benar atau menentang, mengabaikan dan merendahkan pengakuan para ulama mutabar terhadap keabsahan Balawi. Ini tidak benar menurut Anda, Kiai? Tidak benar. Kiai Imad itu justru malah masih sangat besar komprominya dengan pandangan-pandangan ulama terkait dengan kajian nasab, Mas. Tapi ibaratnya kajian nasab itu tutup mata, ibaratnya ya, secara akademik tanpa menggunakan literatur dari Hasan At-Turos, asal landasan filsafat ilmunya dari ontologi, epistemologi, aksiologinya jelas, metodologinya jelas, itu bisa diterima.
karena ini fakta historis Mas Yusuf. Apalagi Kiai Imad selain menggunakan pendekatan fakta historis sesuai dengan kajian sejarah, itu Kiai Imad sangat toleran dan menggunakan beberapa referensi termasuk Rosail fi ilmi nasab itu digunakan oleh Kiai Imad itu Mas Yusuf. Jadi Kiai Imad itu memiliki tetap menjaga korespondensi perkembangan keilmuan di kalangan ulama Mas Yusuf. Padahal fakta historis ibarat tidak menggunakan pun menurut saya, asal landasan filsafat ilmunya kuat, metodologinya kuat, karena nasab itu kaitannya dengan fakta historis, maka bisa diteliti dengan fakta historis. Tapi terlepas dari ini, Kiai Imad itu sangat korespondensial terhadap karya-karya ulama yang terkait dengan kenasaban, dan bisa dilihat Mas, tesis Kiai Imad itu banyak merujuk beberapa kitab, dan itu bagian daripada kekhasan Kiai Imad sebagai santri yang tidak, yang tidak mau melepaskan hasanah at-turas lah, saya katakan itu masih luar biasa itu Kiai Imad. Mungkin seperti saya, seperti Kiai Alawi, seperti Dr. Ribut itu mungkin juga nggak akan bisa melepaskan hasanah at-turas itu. Itu sudah luar biasa itu menurut saya Mas. Oke Mas Yusuf.